Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Fatmala. Saya mahasiswa PPG Seni Rupa Unimed. Di sini saya akan menjelaskan refleksi praktik pengalaman lapangan, yang dimana refleksi praktik pengalaman lapangan saya menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak. Yang dimana di situasi kali ini yaitu latar belakang kualitas pendidikan berpengaruh besar terhadap pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan berbagai tuntunan datang dari masyarakat. Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia yang berkualitas. Pemerintah mengupayakan agar setiap generasi nantinya bisa mandiri dan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mampu memenuhi tuntunan dari masyarakat. Agar tercapainya tujuan tersebut, pemerintah telah melakukan upaya untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Perubahan kurikulum dari KTSB menjadi kurikulum 2013 bahwa kurikulum 2013 dapat memicu perkembangan kompetensi siswa ke arah yang lebih analisis dan tuntunan guru agar lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Tapi kenyataan yang terjadi, masih banyak siswa yang sulit untuk memahami konsep yang dipelajari, khususnya pada bidang studi TIK di sekolah. Penerapan model pembelajaran yang tidak sesuai merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pemahaman konsep TIK siswa rendah. Hal tersebut membuat rendahnya pemahaman konsep dalam pembelajaran TIK dapat disebabkan karena adanya penerapan strategi pembelajaran yang tidak sesuai, sehingga membuat siswa mengalami kejenuhan saat mengikuti pembelajaran di kelas. Kurang mampunya siswa memahami konsep TIK. Ketika saya mengikuti PPG dalam jabatan, saya mencoba meneliti terkait penyebab rendahnya pemahaman peserta didik yang selama proses pembelajaran dalam PPG, para dosen dan guru pamong banyak memberikan masukan dan saran, sehingga saya mencari penyebab rendahnya pemahaman siswa dengan cara mengidentifikasi masalah yang ada di lingkungan sekolah, melakukan eksplorasi masalah, dan mengadakan wawancara bersama pakar, rekan guru, dan kepala sekolah, yang kemudian setelah melakukan rangkaian kegiatan tersebut baru menentukan akar permasalahan, yang kemudian melakukan atau membuat rencana pembelajaran, dan langkah terakhir melaksanakan PPL yang dipantau oleh dosen dan guru pamong secara daring. Tantangan selama melakukan PPL. Tantangan yang saya hadapi selama melaksanakan pembelajaran PPL secara daring yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai seperti kamera, sound system, dan tripod. Kemudian jaringan internet yang terputus yang menyebabkan suara atau gambar di ruangan menjadi terganggu dan kurang jelas. Kemudian kesulitan mengatur waktu agar sesuai antara kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Kesiapan dan keaktifan siswa. Guru belum memberikan pertanyaan kepada siswa sampai tingkat hot, serta belum matangnya kesiapan guru dalam melakukan PPL secara daring. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan ini selama proses PPL saya yang kedua yaitu masalah sarana dan prasarana. Dengan cara saya meminjam dan memakai kamera yang resolusinya bagus. Kemudian membeli tripod dan meminjam sound system sebagai pengeras suara. Untuk jaringan internet yang terputus, saya menyediakan kuota pribadi jikalau WiFi di sekolah mati. Kesulitan mengatur waktu.
Di sini saya membuat modul pembelajaran agar bisa membantu guru dalam menyampaikan materi agar lebih waktu lebih efisien. Kesiapan keaktifan siswa, yaitu guru di sini berlatih secara mandiri sebelum PPL daring dilaksanakan dan memberikan ice breaking di awal pembelajaran agar siswa merasa semangat mengikuti pembelajaran serta menerapkan pembelajaran dengan PJBL. Aksi saya selama proses pertama saya lakukan sampai akhir, yaitu mempersiapkan media pembelajaran, kemudian mengunggah perangkat ke LMS dan mengirim ke dosen, kemudian menentukan jadwal praktik pelaksanaan pembelajaran PPL, kemudian mempersiapkan pelaksanaan praktik PPL, yang kemudian perekaman dan melaksanakan praktik PPL melalui Zoom didampingi dosen dan guru pamong. Selanjutnya menerapkan PJBL dalam praktik PPL, mengedit hasil video praktik PPL menjadi durasi 50 menit, dan kemudian mengunggah video pembelajaran ke YouTube dan mengirim link ke LMS. Refleksi akhir dan dampak, yang dimana setelah saya melakukan semua rangkaian kegiatan, maka didapatilah refleksi akhir dan dampak. Yang pertama, situasi kelas yang lebih kondusif dan terkendali. Kedua, pembelajaran jadi semakin interaktif dan bersifat dua arah. 3. Proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien. Keempat, siswa semakin aktif dan mandiri. Kelima, siswa lebih bersemangat selama proses pembelajaran. Keenam, pemahaman siswa semakin meningkat pada pembelajaran TIK. Ketujuh, siswa berani tampil mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian kesimpulannya yaitu faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, dan langkah-langkah pada rencana pembelajaran yang sudah dibuat. Jika seorang pendidik bagus dalam penguasaan kelas dan materi pembelajaran, maka proses pembelajaran itu akan berlangsung baik dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Respon siswa dalam kegiatan pembelajaran ini sangat senang, terlihat dari kegiatan refleksi akhir pembelajaran. Siswa memberikan refleksi bahwa pembelajaran sangat menyenangkan selama proses belajar mengajar berlangsung dengan penyampaian materi yang mudah dipahami, serta memberikan kesempatan siswa berkembang secara mandiri lewat diskusi dan presentasi, serta kegiatan-kegiatan seru selama proses belajar berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.